Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum teman-teman semua? Alhamdulillah bikhair ya. Dan semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hajar Azizatul Ulia Hartiningrum, kelas B7, Prodi Bimbingan Konseling. Di sini saya akan membahas tentang motivasi belajar. Sebelumnya, apa sih motivasi belajar itu? Nah, motivasi belajar adalah kata motivasi diambil dari bahasa Latin, mover, yang artinya dorongan dari diri sendiri untuk mencapai sesuatu yang dikehendaki. Motivasi belajar artinya dorongan dari diri siswa untuk mencapai tujuan belajar, misalnya pemahaman materi atau pengembangan belajar. Dengan adanya motivasi, siswa akan senantiasa semangat untuk terus belajar tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Cara menumbuhkannya tentu bukan perkara mudah, karena setiap siswa memiliki karakter dan keinginan berbeda-beda. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis motivasi belajar. Motivasi belajar siswa bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, motivasi belajar intrinsik. Motivasi belajar intrinsik adalah motivasi yang berasal dari diri siswa sendiri untuk belajar. Motivasi ini bisa dipengaruhi oleh keinginan siswa untuk mencapai suatu tujuan tertentu, misalnya berprestasi, masuk sekolah favorit, masuk perguruan tinggi favorit, membanggakan orang tua, dan sebagainya. Kemudian, yang kedua yaitu motivasi belajar ekstrinsik. Motivasi belajar ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar, misalnya lingkungan. Contoh motivasi ekstrinsik adalah iming-iming hadiah dari orang tua jika berprestasi, mengikuti saran atau nasihat dari guru, dan sebagainya. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu cara meningkatkan motivasi belajar siswa. Untuk meningkatkan motivasi belajar siswa tentu bukan pekerjaan mudah. Namun, Bapak atau Ibu tetap harus mencoba dengan semangat dan selalu optimis. Adapun cara meningkatkannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan beragam. Cara meningkatkan motivasi belajar siswa bisa dengan meragamkan metode pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kebosanan saat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, menjadikan siswa sebagai peserta didik yang aktif. Cara selanjutnya adalah dengan membuat siswa menjadi aktif di kelas. Keaktifan siswa bisa mendorong dirinya untuk terus belajar dan semangat dalam memecahkan suatu permasalahan. Yang ketiga, memanfaatkan media seoptimal mungkin. Adapun contohnya adalah dengan menampilkan visualisasi pembelajaran yang sedang berlangsung. Melalui visualisasi, siswa bisa lebih mudah memahami suatu materi. Jika mereka paham, pasti mereka akan semangat dan termotivasi untuk terus belajar. Yang keempat, menciptakan kompetisi. Kompetisi atau persaingan yang terjadi selama pembelajaran ternyata bisa menumbuhkan motivasi tersendiri bagi siswa. Melalui kompetisi, mereka akan sering membuktikan bahwa merekalah yang baik. Agar menjadi yang terbaik, siswa dituntut untuk terus belajar. Kondisi inilah yang nantinya bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kelima, mengadakan evaluasi secara berkala. Evaluasi merupakan salah satu cara guru untuk mengukur kompetensi siswanya. Melalui evaluasi, Bapak atau Ibu bisa mengukur keefektifan pembelajaran yang telah dilakukan. Jika hasil evaluasi selalu menunjukkan hasil yang baik,
maka bisa disimpulkan bahwa sebagian besar siswa memiliki motivasi belajar yang cukup besar. Contohnya adalah dengan membuat penilaian terkait aktivitas siswa, misalnya tugas dan kuis. Yang keenam, sampaikan motivasi secara langsung. Salah satu cara meningkatkan motivasi siswa adalah dengan memberinya motivasi. Pada poin-poin sebelumnya, motivasi yang Bapak atau Ibu berikan adalah motivasi tidak langsung. Nah, ternyata Bapak atau Ibu juga bisa memberi siswa motivasi secara langsung, yaitu dengan menceritakan kisah sukses Bapak atau Ibu atau tokoh-tokoh lain. Yang ketujuh, dermawan akan pujian. Pujian merupakan ucapan yang bisa memberikan sentuhan positif secara verbal. Melalui pujian, seseorang akan merasa dihargai, begitu juga dengan para peserta didik. Contohnya, Bapak atau Ibu bisa memberikan apresiasi berupa pujian pada siswa yang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik. Nah, 7 cara meningkatkan motivasi belajar siswa ini diharapkan mampu memperbaiki kebiasaan belajar yang telah berubah karena pandemi COVID-19. Dan semoga pandemi COVID-19 segera berlalu sehingga Bapak atau Ibu bisa berjumpa dengan putra-putri tercinta di sekolah. Amin. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya Hajar Azizatul Ulia izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.